karena perempuan itu adalah pembawa kehidupan melalui rahimnya, maka dia dilengkapi dengan batin yang lebih dalam, lebih peka gitu. Rahim itu adalah rumah batin manusia. Rahim ibu adalah rumah batin manusia. Laki-laki tidak punya rahim. Jadi dia tidak pernah punya kemampuan untuk mendeteksi makhluk lain di dalam dirinya. Ya, salah satu peran batin ini kan perasaan. Makanya kalau perasaan itu menentukan pikiran, perasaan pikiran menentukan perilaku, perasaan pikiran dan menentukan perilaku menentukan kebiasaan, kebiasaan menentukan karakter, dan karakter menentukan nasib. Bisa jadi cara kuantum sebetulnya untuk merubah nasib, ya betulin perasaan. Nah, dan cara-cara membetulkan perasaannya inilah yang dia sangat banyak sekali, sangat variasi gitu ya, setiap orang berbeda. Ya, mangga. Nggak, ini mungkin saya pengen tahu aja, punya pengalaman nggak, ya, baik Dr. Aisyah maupun Mas Rocky berada di level emosi yang di bawah, paling nggak yang mungkin di level yang tadi, apatis atau depresi. Dan kalau misalnya bisa sharing pengalaman dan apa yang dilakukan untuk mengatasi hal itu. Karena tadi yang saya cerita tadi, teman saya itu dia, saya lupa bilang bahwa selain dia terapi pengobatannya berhenti, ya dipercepat, tapi dia juga setelah itu berdasarkan pengalamannya membuat buku. Bukunya itu bestseller. Ini saya tunjukin bukunya, tapi kita tidak membahas mengenai buku ini. Bukunya itu bestseller nih. Teman saya itu mungkin suatu saat kita bisa undang dia untuk sharing pengalamannya ya. Ya ini saya pengen juga, Mas Rocky tadi dari pertama saya pengen dengerin tuh, mungkin Mas Rocky punya terapi sendiri atau seperti apa. Yang saya tahu terapinya naik gunung sih yang pasti gitu. Yang tadi salah satunya kenapa itu. Nah, saya pengen denger dari Dr. Aisyah dan Mas Rocky lagi kalau misalnya bisa sharing pengalamannya sendiri gitu. Mungkin juga dari level yang bawah itu terus let it go, kemudian menghasilkan sesuatu, bisa sekarang menjadi Dr. Aisyah yang tokoh inspiratif, juga Mas Rocky yang slogannya No Rocky No Party gitu loh. Jadi siapa tahu di balik kita level emosi kita yang di bawah rendah itu, ya kita harus lewati dulu itu, terus kita menghasilkan sesuatu yang suatu prestasi lah gitu. Monggo Bu Aisyah dan Mas Rocky, silakan. Kita tanya Bang Rocky dulu ya. Ya. Karena yang jarang kita ketemu ya. Teman-teman yang di sini kalau ketemu saya gampang, Bang. Ke Bang Rocky yang susah nih nanti. Oke. Wiwi. Saya jarang mengalami stres yang sifatnya psikis gitu. Lebih banyak yang sifatnya kognitif sebetulnya. Artinya saya stres kalau ketemu kedunguan itu saya udah ya stres betul-betul karena menganggap bahwa simple logics kenapa nggak bisa dipahami gitu kan. Tetapi tentu nggak bisa diekspresikan secara ketubuhan. Tapi saya hanya terangkan itu dan seringkali harus mengatakan Anda kok dungu ya. Tapi itu kadang-kala menyinggung orang mungkin. Tapi saya mesti terangkan itu supaya saya rilis sesuatu yang memungkinkan saya bercakap-cakap dengan dia. Mungkin itu juga buruk, tapi saya nggak punya cara lain. Karena saya mau tegur pikirannya, saya tidak tegur etiknya, saya tegur pikirannya bahwa Anda tidak bisa berpikir logis itu. Tapi kan sering saya ucapkan dengan wajah yang senyum-senyum aja, walaupun suaranya kadang-kadang jadi keras gitu. Tapi sebetulnya saya cuma mau tegur cara dia membuat kesimpulan itu. Atau misalnya pernyataan yang berputar-putar hanya untuk mencari selamat. Kan sering kita lihat kan orang berdebat, dia putar-putar karena dia mau cari selamat. Padahal dia udah kejebak di dalam logik gitu kan. Nah sebetulnya dia bilang aja, oke, saya bikin fallacies gitu. Lalu kita perbaiki sama-sama. Tapi itu menjengkelkan sebetulnya. Tapi oke, itu saya karena itu udah saya alami setiap hari, ya. Tidak lagi menganggap itu sebagai problem sebetulnya. Nah kalau dia orang atau mengalami semacam kerumitan dalam hidup, baru kerumitan ya, belum kesulitan. Kerumitan hidup itu kan bisa diurai dengan tadi pikiran yang bersih gitu. Tadi lockdown dulu segala sesuatu, senyapkan kalau tadi istilah Dr. Aisyah tadi.
disenyapkan dulu tuh, didiamin gitu. Supaya kita bisa susun kembali di kepala, duduk perkaranya tuh. Nah, perkara yang telah didudukkan itu 90% sudah selesai masalahnya tuh. Tinggal kelegaan untuk mengakui bahwa saya tadi salah lakukan tindakan. Nah, itu yang berat memang. 10% mengakui itu soal energi batin yang tidak cukup. Kalau energi rasio bilang, oh ya itu salah. Tapi batin bilang, aduh ntar gue nggak enak nih ngaku, bikin ngaco tadi kan. Kan itu bikin komplikasi lagi kan di kepala kan. Lalu efeknya adalah cari nggak bisa tidur karena masih menyimpan 10%-nya nggak rilis, lalu ke telepon dokter keluarga minta Prozac, minta Xanax itu ya kimianya selesai itu, tapi setelah efeknya hilang kan pergi lagi ya jalan buntu itu. Jadi coba tinggalkan Xanax, tinggalkan Prozac, pergi pada kolbu itu untuk minta dihakimi oleh kolbu. Itu kan sebetulnya fasilitas yang diberikan oleh alam semesta pada kita untuk mengobati diri sendiri, yaitu kolbu. Kolbu itu adalah farmasi yang paling lengkap pada manusia itu. Farmasi jiwa, farmasi batin itu. Dari situ kemudian diproduksi oksitosin, dopamin yang natural sebetulnya kan, bukan karena disuplai oleh profesional itu kan, oleh apoteker itu. Jadi itu soalnya tuh. Nah, saya punya semacam teori yang sering saya sebutkan sebetulnya. Kalau kita mengalami jebakan psikis yang betul-betul merisaukan, ya diam aja tadi. Saya punya kalimat rumus kalimatnya begini. Lakukan kesunyian di dalam diri supaya kita bisa mendengarkan detak jantung sendiri itu yang adalah suara hati itu. Secara puitis saya sebut sunyi itu adalah bunyi yang sembunyi itu. Jadi sunyi adalah bunyi tapi dia sembunyi itu. Jadi bertahanlah dalam kesunyian. Nah, ini teknik itu personal sebetulnya itu yang orang bisa coba tiru. Tapi saya senang ada istilah pilu dari Dr. Aisyah tadi, pakai istilah pilu. Itu kata yang jarang orang sebut itu. Orang bisa sebut saya merasa sakit. Tapi sakit itu bahasa Inggrisnya pain. Sakit karena dicubit, sakit karena digigit. Itu sakitnya fisik. Tapi pilu itu sakit yang dalam orang Inggris sebut misery. Misery. Yang kadang-kala susah kita pahami itu. Kita sebut pain. Nah, laki-laki itu jarang dia mengalami misery. Dia merasa pain, merasa sakit, lalu misfortune bisa, tapi misery itu hanya perempuan yang secara sempurna merasakan misery. Karena dia harus batinkan itu supaya orang lain tidak tahu. Kalau pain saya bisa teriak, oh sialan sakit, pakai counter pain, pakai paracetamol, pakai koyo. Tapi misery itu disimpan dalam batin. Kenapa begitu? Karena perempuan punya kemampuan untuk mengendapkan sesuatu agar supaya keteduhan itu dirasakan pertama kali oleh lingkungannya. Bahwa nanti kemudian dia masuk kamar terus isak tangis segala macam itu soal yang disediakan oleh alam untuk mencegah jangan sampai lingkungan itu kemudian terbawa di dalam suasana yang tidak bisa dikendalikan lagi. Jadi pengendalian diri perempuan lebih lengkap dari laki-laki itu. Saya nggak tahu menjelaskan secara akademis, tapi kira-kira begini, karena perempuan itu adalah pembawa kehidupan melalui rahimnya, maka dia dilengkapi dengan batin yang lebih dalam, lebih peka gitu. Rahim itu adalah rumah batin manusia. Rahim ibu adalah rumah batin manusia. Laki-laki tidak punya rahim. Jadi dia tidak pernah punya kemampuan untuk mendeteksi makhluk lain di dalam dirinya. Perempuan mendeteksi makhluk lain, yaitu bayinya, janinnya dalam dirinya. Jadi dia lebih peka terhadap misteri. Laki-laki kadang-kala menganggap ya itu bisa diselesaikan dengan materi, beliin mobil baru juga, bini gue langsung diam, cariin Louis Vuitton, udah selesai masalahnya. Iya, tapi bukan itu problem psikis kita kan. Jadi
Saya terima kasih tadi mengingatkan kata pilu itu sinonimnya adalah misery. Pilu itu lebih pada goresan pada jiwa tuh, ya. Yang digores itu kadang-kala tak terlihat. Kalau pain, sakit itu terlihat. Merah itu kalau disenggol atau dicubit atau bahkan gampar-gamparan terlihat. Tapi setelah digampar, kalau perempuan setelah mengalami penganiayaan, dia sakitnya di kulit, tetapi yang menangis itu di hati gitu. Kan itu yang disebut pilu itu. Udah cukup puitis belum saya, Raisa? Enggak, kalau kata-kata pilu ingat Panbers, Panjaitan Bersaudara. Pilu, hati Pilu, iya betul. Ya. Kira-kira itu ya. Oke, ya. Silakan, apa ada ngobrol lain? Luar biasa ya. Ada namanya suara batin, ada perang batin, ya, kontak batin. Nah, itu memang fungsinya kolbu ini, ya, fungsinya jantung ini ternyata banyak banget. Dan itu betul, itu sebuah kekuatan yang menurut banyak orang juga ya, apalagi yang menikmati batinnya yang berkata gitu, itu ternyata start dari situlah ya, start dari situ kita bisa merubah nasib. Salah satu peran batin ini kan perasaan. Makanya kalau perasaan itu menentukan pikiran, perasaan pikiran menentukan perilaku, perasaan pikiran dan menentukan perilaku menentukan kebiasaan, habit, kebiasaan menentukan karakter, dan karakter menentukan nasib. Bisa jadi cara kuantum sebetulnya untuk merubah nasib ya betulin perasaannya gitu. Nah, dan cara-cara membetulkan perasaannya inilah yang dia sangat banyak sekali, sangat variasi gitu ya, setiap orang berbeda. Saya kalau tadi misalnya Mbak Wiwi tanya, saya pernah nggak jatuh di apati? Sebetulnya gini, belum sempat jatuh di apati, terlanjur belajar tentang hati tadi. Saya katakan terlanjur belajar. Ya, saya itu satu hadiah juga ya mungkin buat kehidupan saya, belajar tentang bagaimana hati itu, bagaimana batin itu. Ya, jadi belum sempat ada rasa di apati yang terlalu mendalam, khususnya untuk masalah keluarga. Ya kita move on aja kayak gitu ya. Walaupun sebetulnya saya pernah juga karena ngurus narkoba di tahun-tahun 98 itu, guidance-nya masih sangat sedikit, Badan Narkotika Nasional juga belum ada saat itu juga sempat ada rasa bermain di level khawatir, cemas atau fear itu sering sekali. Ya, nggak tahu bagaimana menghadapi ada anak-anak pecandu narkoba, pasien-pasien, orang keluarganya dan sebagainya ya. Dan justru disitulah saya berdoa sebetulnya, ya Allah ini bagaimana caranya ya? Ini saya bukan lagi masalah problem anak dengan suami yang menjadi sebuah pikiran, tetapi ini anak-anak paling tidak nih waktu adik saya kena narkoba dan teman-temannya kena, ini diapain mereka ya? Nah disitulah saya mendapatkan itu rupanya kita harus hening sebentar gitu, hening dulu sebentar. Ya. Dan salah satu kenapa kalau kita umat Islam disuruh sholat itu kan dalam rangka mencoba untuk belajar hening gitu kan. Makanya dalam belajar hening ternyata dari gerak yang terlalu kuat ini untuk hening itu ternyata susah. Jadi ada gerakan-gerakan yang secara periodik harus berdiri dulu, rukuk dulu, berdiri lagi, sujud, duduk. Nah, barulah bisa orang hening gitu. Karena saya juga merasa buat orang-orang tertentu ya, terutama yang ekstrovert, yang agak pecicilan kayak saya gitu, kalau misalnya tidak ada jembatan sholat ini, saya susah banget hening gitu. Makanya ternyata saya mendapat salah satu dari jutaan makna sebetulnya dalam sholat itu. Oh, saya diajarkan untuk dari proses pecicilan, banyak kegiatan A, B, C, D, terus untuk hening dia ada proses itu gitu. Oh, jadi situlah saya belajar, oh memang perlu hening. Jadi habis sholat kita hening dulu sebentar, ya pikirkan apa sih yang harus saya lakukan. Self talk-nya juga diperkuat, ya. Mengeluhnya juga tetap, tapi karena pada saat itu juga saya mencoba untuk mengeluh pada diri sendiri atau paling tidak mengeluh pada Allah ya. Akhirnya rasa itu tadi ya, udah mulai rasa tenang, plong. Nah, akhirnya emosi naik sendiri gitu. Emosi naik sendiri ke sebuah level yang lebih positif, dan akhirnya ada, karena setiap emosi makin naik ternyata frekuensi makin meningkat. Nah, pada saat frekuensi makin meningkat itulah akhirnya tubuh dengan
dengan otomatis mau mengerjakan hal-hal yang hari ini apalagi ya, hari ini apalagi ya. Atau pada saat itu misalnya saya sebagai dokter narkoba, saya langsung ada, ya itulah yang orang bilang intuisi atau ilham ya. Oh, adik-adik pecandu kamu kasih gini ya. Dia tuh pengen ngomong, cuman bapak ibunya udah terlanjur kesel sama mereka, jadi mereka nggak dikasih kesempatan ngomong. Akhirnya mereka pakai lagi gitu. Jadi itu yang saya dapat itu, makanya tadi pas Bang Rocky di awal-awal mengatakan harusnya kita dengarkan aja, kita bicara, itu betul banget. Ya, untuk anak-anak pecandu narkoba saja yang terpuruk kayak gitu, yang sudah ada kejiwaannya kacau, hanya cuma didengarkan dia move on loh, dan akhirnya bisa bermanfaat juga buat dirinya dan bisa juga menjadi anak yang baik kembali gitu. Hanya cuma mendengarkan. Saya cuma mendengarkan pada saat itu juga kadang-kadang nggak ngerti apa yang diomongin. Dia ngomongin itu ngomong bahasa-bahasa ada pedau lah, PT-PT lah, pakau lah misalnya, seprempis, pengki, itu saya nggak paham pada saat itu ya. Apalagi belum ada kamus jangki pada saat itu, saya apa, tapi dengar aja sambil ngangguk-ngangguk, iya saya paham, saya mengerti kamu. Padahal gitu, padahal juga tetap juga nggak ngerti. Tapi itu membuat anak-anak pecandu saja yang kehidupannya sudah bottom rock gitu, itu mereka mulai ya, naik frekuensinya dan akhirnya oke, saya ada yang mau dengerin, saya ada yang mau dengerin apa yang dia ucapkan, dia cerita yang pada saat itu mungkin kalau dia cerita sama orang tuanya belum tentu orang tuanya bisa mendengarkan. Disitulah saya berpikir bahwa oke ya, kita memang harus bicara. Kalau buat ibu-ibu, kampanye WHO buat ibu-ibu, let's talk. Gitu. Kurang lebih kayak gitu. Ini kita kembalikan ke Mbak Wiwi nih. Oke, baik. Mbak Iis ya. Monggo Mbak Iis, silakan. Selamat sore Bu Aisyah, Mbak Wiwi dan Mas Rocky. Saya mau tanya ya. Ini sih pengalaman saya sendiri karena sejak pandemi ini kan kita banyak aktivitas lebih banyak di rumah. Jadi kadang kalau iseng pasti mainannya Facebook, Instagram kayak gitu ya. Terus belakangan makin banyak yang terlalu ribut di politik, kemudian ribut-ribut hal yang kecil-kecil kadang bikin mama berdasar juga agak sensitif gitu. Apa sih ribut-ribut di grup masak yang kadang hal-hal yang sepele gitu, sehingga menyebabkan ada beberapa titik di mana saya sebenarnya udah stres sama kondisi di rumah, terus merasa kok kayaknya sosial media ini bikin tambah stres ya. Akhirnya saya memutuskan sendiri untuk melakukan bersih-bersih friendly ya, misalkan yang orang yang suka ribet, terus yang orang kayaknya terlalu suka bikin ribut gitu. Akhirnya saya mungkin bisa dibilang kayak mutus silaturahmi atau gimana ya, unfriend orang gitu, supaya ketika saya main sosmed itu kayaknya damai aja gitu, isinya orang yang baik-baik aja lah, nggak yang macam-macam gitu. Kemudian belakangan juga nonton TV ribut ini ribut itu, saya jadi males, terus jarang nonton TV sekian bulan, sampai akhirnya ada beberapa berita yang udah mungkin viral beberapa bulan lalu saya baru tahu belakangan gitu. Jadi kadang kalau ada beberapa teman yang belakangan ini suka ngobrol gitu, udah mulai sayanya nggak stres lagi, sayanya udah mulai biasa gitu ya, udah mulai oke lah gitu dengan kondisi diri saya mulai ngobrol-ngobrol teman, tahu nggak berita ini gini kemarin kan sih itu, saya nggak tahu apa-apa karena saya menutup diri dari ini. Kadang saya pikir ini sebenarnya sehat nggak ya secara mental Bu Aisyah, karena kan saya jadi seperti melakukan saringan ya, orang-orang tertentu aja yang boleh berkomunikasi dengan saya di sosmed gitu. Jadi apa berita yang saya baca juga hanya yang tertentu aja, yang menurut saya perlu, saya ambil, nggak perlu, saya nggak perlu. Terus berita di TV yang COVID terus bikin saya takut, kayaknya agak agak ngeri juga, karena kan saya ada autoimun, jadi semakin stres, khawatir juga gitu, ada apa daya tahan tubuh menurun. Jadi saya lebih milih nggak usah tahu deh kondisinya seperti apa di luar, saya berita di TV, penting protokol kesehatan dengan baik kayak gitu. Sebenarnya secara mental saya melakukan blok terhadap orang-orang tertentu yang agak negatif itu apakah baik atau enggak Bu? Atau dari saya sendiri harus melakukan langkah apa gitu supaya tetap normal ya hidup, karena belakangan ini kok saya merasa kok saya nggak tahu ini ya, kok saya nggak tahu itu gitu. Demikian Bu. Saya juga sebetulnya mencoba memilah, kan memang di dalam agama sendiri kita boleh
berikhtiar untuk memilih lingkungan atau katakanlah kalau sekarang lingkungan termasuk media sosial itu lingkungan ya, kita boleh memilih ya. Boleh memilih. Makanya dikatakan kalau kita terlalu bersama-sama dengan orang yang ya pandai besi, ya kita jadinya kecipratan besi juga. Tapi kalau kita dekat orang yang penjual parfum, kita wangi juga gitu. Kalau saya dalam memilih informasi, saya memilih, betul-betul memilih orang-orang yang buat saya pribadi, dia jelas, dia punya landasan berpikirnya, kemudian referensinya jelas. Jadi betul-betul pilih ya. Salah satu biasanya informasi termasuk saya memilih Bang Rocky Gerung untuk mau tahu pendapat Bang Rocky terhadap kondisi-kondisi sekarang. Itu memang harus memilih, harus memilih. Nggak semuanya bisa kita dengar karena kalau selain nggak ada waktu juga sebetulnya itu terjadi kebingungan terhadap informasi-informasi ya. Karena apapun yang kita dengarkan kan jalan juga ke sistem saraf. Nanti dia terekam di otak, terekam di kolbu juga kan. Apa yang kita lihat juga begitu. Dia akan jalan lewat sistem saraf. Sistem saraf ini membawa pesan apa yang didengar, apa yang dilihat, apa yang diucapkan, apa yang disentuh, apa yang dihidu, apa yang dicap. Nah, nanti terekam lagi di dalam memori otak dan memorinya kolbu. Nah, itu yang nanti membuat gelisah kan, membuat bingung, akhirnya bingung ya. Tapi kalaupun tidak sama sekali mendapatkan informasi, nanti itu tadi jadinya kita nggak update terhadap berita gitu. Saya berusaha untuk juga mendapatkan informasi apa sih yang terjadi ya. Selain terhadap orang, kita pilih orang, juga kalau perlu kalau beritanya negatif satu kali aja didengar atau dibaca. Kenapa? Karena rupanya menurut neurolinguistik program ini kalau berita buruk satu kali kita baca atau baru satu kali kita dengar atau baru satu kali kita ucapkan, dia belum jalan ke sistem saraf untuk terekam. Ya, dia hanyalah menjadikan sebuah informasi saja gitu. Tapi kalau berita baik, apa yang kita lihat itu beritanya baik, kita dengar baik, kita ucapkan baik, itu satu kali didengar, dibaca, diucapkan, dia langsung jalan. Rupanya sistem saraf ini paham tentang frekuensi. Karena hal-hal yang positif baik itu kurang lebih ada di frekuensi 200 Hz sampai sekitar 1000 Hz. Itu sistem saraf dia paham itu kalau informasinya baik, satu kali aja dibaca gitu ya, dia jalan langsung. Ini mempengaruhi pesan-pesan yang ada di otak dan di kolbu tadi, dan nanti otak kolbu juga kasih pesan ke seluruh tubuh. Untungnya ada waktu tunda untuk hal-hal yang negatif. Karena hal-hal yang negatif itu biasanya di bawah 200 Hz. Misalnya hal-hal yang membuat kita takut. Takut itu kan kalau di frekuensi kurang lebih dia ada di 100 Hz gitu. Kalau satu kali dibaca atau didengarkan karena 100 Hz, dia tidak jalan pesan itu di sistem saraf. Karena sistem saraf itu butuh minimal 200 Hz untuk mendapatkan berita itu untuk jalan di badan gitu. Nah, satu kali kan lumayan kan? Berarti kan cuma buat informasi aja. Oh, kondisi sekarang kayak gini gitu. Tapi misalnya berita yang ditakutkan kita baca sampai ya 3 kali, berarti sudah jadi 300 Hz. Nah, itu dia jalan itu. Jalan di badan kita yang terekam. Dan kalau misalnya kita tidak olah lagi, kita tidak menganalisa atau mencermati lagi, nah itu betul-betul dia memberi pesan dan sangat mempengaruhi. Jadi sekali lagi Mbak Is, saya juga termasuk orang yang agak tidak terlalu terbuai dengan media sosial juga, tetapi saya tahu bahwa media sosial, tadi yang seperti saya cerita sama Bang Rocky tadi, bahwa media sosial itu salah satu juga cara untuk melepaskan kejengkelan kan. Jadi orang tinggal di chatting gitu ya. Tapi nggak tahu ya tahun 2021 bisa lagi kayak gitu nggak ya Bang Rocky? Ya, kalau selama ini kan media sosial jadinya apa yang dia nggak suka aja sama satu konten dia langsung komen. Ya, itu juga cara sebetulnya. Artinya kita yang baca, misalnya konten itu kita di komen yang buruk, ya udah satu kali aja dibaca, bisa jadi buat input juga barangkali saya ada hilaf gitu. Tapi kalau saya udah bener kok dia aja cara berpikirnya beda, ya sudah satu kali aja dibaca sehingga dia nggak terlalu mempengaruhi kita punya otak dan kita punya kolbu. Apalagi kalau Mbak Is ada autoimun ya. Autoimun itu paling cepat terstimulasi dengan berita ya, sehingga pikiran perasaannya cepat banget bikin emosinya turun gitu kan. Dan kalau sudah turun move on-nya juga butuh waktu, butuh energi. Nah, ini butuh energi ini nyerap energinya imunitas tubuhnya Mbak Is. Itulah dia kerja keras banget gitu. Ya. Jadi kurang lebih kayak gitu Mbak Is. Ya, monggo aja dipilah-pilah Mbak, insya Allah itu
Kalau saya sih udah kayak gitu. Ya kurang lebih kayak gitu. Bang Rocky boleh ditambahin nih, Bang? Tadi Ibu Is betul, kalau ya di lift aja kan, tapi nanti orang bilang kok left sih, apa nggak suka tuh. Nah seringkali kita di-invite tanpa izin kita. Kalau kita left, kenapa kita mesti minta izin kan? Jadi kejengkelan itu sebetulnya bikin otak seharian nanti mikirin apa perasaannya kalau left dari WA group misalnya. Ya biasa aja, karena itu kita mesti anggap sebagai fasilitas untuk komunikasi aja kan. Artinya ya alat komunikasinya mengganggu kita, ya ganti alatnya aja kan. Harus diganti alatnya itu. Saya setiap hari itu puluhan atau pernah ada orang hitung WA saya itu, saya minta tolong teman coba hitungin tuh dalam 1 minggu ini rata-rata berapa per hari. Itu 120 WA per hari itu. Dan nggak mungkin saya baca itu kan. Ya kadang-kadang selintas dapat, atau kalau ada yang harus saya perhatikan ya saya sengaja lihat akunnya itu. Tapi nanti orang marah kan, kok nggak dibalas itu? Iya, dia anggap bahwa hanya dia yang WA. Padahal sebetulnya ada puluhan kan. Jadi egoisme itu kadang-kadang kita nggak boleh marah karena dia berpikir gitu kan. Saya udah WA kok nggak dibalas, udah seminggu baru dibalas itu. Tapi saya cuma bilang iya karena saya baru buka. Kok baru dibuka sih? Ya karena saya baru lihat tuh. Tapi nanti kan cekcok. Jadi sebaiknya ya left aja sebetulnya, atau di blok juga nggak ada soal. Karena itu justru memperburuk komunikasi. Kita mesti tahu bahwa sosial media itu untuk memperindah relasi itu, bukan untuk merumitkan relasi. Jadi saya kira itu Ibu Is benar betul itu balik pada WA yang otentik, yaitu Kolbu itu tempat WA yang paling bagus. Untuk bahkan identitas kita nggak perlu diucapkan kan kalau WA-WAan sama Kolbu. Begitu Ibu Is. Salam ya. Saya tanya lagi mengenai percakapan batin, karena tadi semuanya berbicara mengenai batin ya. Jadi percakapan batin bisa lebih efektif daripada percakapan biasa, daripada WA dan lain-lain. Nah, kalau percakapan batin itu kan nggak semua bisa ya, Bu Aisyah ya, sama atau Mas Rocky pasti paham banget tuh. Jadi mungkin karena vibrasinya dalam frekuensi yang sama, mungkin terjadi percakapan batin antara seseorang yang mungkin dalam frekuensi yang sama. Kan juga percaya itu dan itu lebih efektif. Tapi kadang-kadang misalnya saya feeling mengadakan percakapan batin, tapi kadang-kadang banyak bingungnya. Ini benar nggak ya gitu? Oke, kan kita lingkungan kita itu selain ada frekuensi yang dihasilkan oleh tumbuhan, dihasilkan oleh embun, dihasilkan oleh sepoi angin. Ada frekuensi yang dihasilkan oleh negara, yaitu kebijakan itu. Misalnya kebijakan untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta Kalimantan. Itu frekuensi negara yang menimbulkan keriuhan itu. Bukan sekedar pada mereka yang tidak setuju, tapi juga pada burung di Kalimantan, pada cacing pita di tanah Kalimantan itu. Jadi frekuensi itu sebetulnya diatur sedemikian rupa oleh alam semesta supaya harmoni itu. Nah, gangguan antara frekuensi menyebabkan disharmoni dan itu sumber dari kekacauan batin. Kalau kita diam sebetulnya itu kita berupaya untuk merapikan kembali frekuensi kita yang diganggu oleh mondar-mandir di atas kepala saya. Ini ada frekuensi WA, ada frekuensi TV, ada frekuensi listrik, PLN segala macam. Tapi itu adalah frekuensi yang dimaksudkan untuk utility publik, bukan utility batin itu. Nah, kadang-kala dia tabrakan itu, seolah-olah kalau nggak ada internet, lalu kita kehilangan akses terhadap batin kita. Karena kalau batin kita menuntut sesuatu, kita mesti ke Google dulu tuh, verifikasi ke Google apa betul. Padahal nggak begitu yang dimaksud. Jadi kita tinggal di rumah karena kita ingin rumah itu nyatu dengan frekuensi kita. Tapi kita sering sebut house, padahal yang kita butuhkan adalah home. Jadi bayangkan misalnya istilah housewife itu. Housewife, ibu housewife terjemahannya apa? Itu apa? Dia kawin dengan house apa?
kan jadi istri dari rumah itu, padahal dia istri dari batinnya sendiri itu yang adalah home. Nah karena itu kalau kita punya rumah, kita bisa bikin juga rumah sendiri di dalam diri kita yang tadi sifatnya tidak seluler itu, tapi sifatnya ya rohani, rumah rohani kan. Kan kadang-kala ada rumah yang mewah, tapi sebetulnya dingin rumah itu, tidak hangat. Karena bukan dihasilkan oleh keinginan untuk memperoleh home sweet home. Tapi diperlukan rumah itu supaya ditonton orang bahwa di pojok sana ada patung harga 3 miliar, di belakang sini ada ensiklopedia Britannica dari tahun 1820, tapi nggak pernah dibaca, maka batinnya juga kering. Ada lukisan Picasso, Guernica, tapi dia nggak ngerti asal usul genealogi dari lukisan itu, apa sebetulnya pemberontakan batin Picasso sehingga menghasilkan Guernica itu. Jadi rumah itu sebetulnya adalah harapan kita. Jadi rumah adalah tempat kita berharap, bukan tempat kita memamerkan harta. Itu saya kira filosofinya itu. Gitu kira-kira tuh, simpelnya begitu. Iya. Nah itu tuh dengar suaranya. Ya oke sayang. mewakili adik-adik teman-teman korban narkoba yang sudah bangkit kembali, apa yang mau disampaikan ke Bang Rocky Gerung? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas Rocky, idola saya. Masya Allah, kita bisa bicara langsung. Tadi saya nggak mengikuti karena harus sholat ke masjid, pulang-pulang tiba-tiba dipanggil, tapi panik nggak bisa dengerin suaranya sendiri. Sebenarnya teman-teman yang ada di rehabilitasi Sahabat Rekan Sebaya, benar kata tadi saya nyimak semuanya benar semua, terlalu canggih malah. Tapi tadi saya cuma tangkap yang namanya pilu dan apa tadi itu? Saya lupa tadi itu kata-kata pilu ya. Sekali lagi saya nggak bisa ngomong apa-apa. Yang jelas frekuensi yang tadi dibahas sangat benar, dan juga saya tadi di mobil deg-degan juga nih ngomong sama Mas Rocky. Terlalu canggih dia bahasanya. Kami yang bekas mantan pecandu mah, yang penting negara mau bagaimanapun, yang penting saya secara pribadi bekas mantan pecandu, yang penting saya nggak pakai lagi, itu aja. Tapi sebenarnya pilu juga mendengar berita-berita tersebut, tapi saya nggak ambil kisah. Yang jelas kami semua para mantan pecandu cuman berpikir setiap hari bagaimana caranya bertahan tidak pakai narkoba. Mau negara terbalik bagaimana tuh sebenarnya pilu juga, misteri juga. Tetapi itu nomor 3 lah mungkin. Karena di dalam filosofi kami semua mantan pecandu, recovery come first. Itu aja. Terima kasih sebelumnya. Alhamdulillah. Ya, saya kira itu filosofi yang benar. Karena yang direhabilitasi adalah energi psikis kita. Karena kadang-kala bisa sangat sehat secara fisik, tapi karena narkoba itu merupakan variabel yang menginterupsi kenormalan frekuensi otak, maka dia harus dilepaskan sebagai variabel supaya tidak mengganggu variabel yang lain. Dan itu teknik keahlian Dr. Aisyah tadi. Nah, saya anggap bahwa kekacauan orientasi narkoba itu bisa diuji di dalam konsistensi dari si pemakai untuk berubah itu. Jadi konsistensi dia untuk berubah itu adalah awal dari penghilangan toksin yang masuk di dalam bawah sadar kita. Tetapi orientasi negara itu susah diubah karena dia menyangkut kepentingan-kepentingan yang melekat itu, yang interested.
Nah, karena itu kecanduan kekuasaan itu lebih berat daripada kecanduan narkoba sebetulnya. Bayangkan misalnya, ada orang yang korupsinya udah sampai 3 kali, itu udah hat trick. Itu pecandu narkoba 1 kali kena, udah dia sadar, 2 kali mungkin coba-coba, tapi sadar lagi. Ini 3 kali. Apa nggak kecanduan korupsi itu? Bagaimana diatasinya? Mau didetoksifikasi dengan cara apa orang yang kecanduan korupsi itu? Nah, kekuasaan itu adalah tempat orang mencandu korupsi itu. Jadi sebetulnya para mantan pecandu narkoba ini bisa kasih pelajaran pada para pecandu korupsi. Cara untuk mempertahankan mental agar supaya bangsa ini tidak lagi dirusak oleh kimia, narkotik, dan tidak dirusak oleh kimia politik, yaitu korupsi. Itu pesan saya. Terima kasih, Mas Rocky. Terima kasih. Oke, Jabril. Keren. Terima kasih. Nanti kita jalan-jalan ke tempat Bang Rocky ya. Ya. Bawa anak-anak pecandu boleh ya? Boleh. Biar dapat ini udara segar, dapat frekuensi yang baik. Ya, salam ya. Cari nanti setelah COVID berda kita ketemu. Siap. Ya. Allah. Oke. Terima kasih atas sesi ini, banyak menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Salam ya, Dr. Raisa, Willy, Cesario, teman tadi ini. Oke. Ya. Sehat selalu. Salam. Dah. Bye.